Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Under. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Daru, akhirnya kamu pulang juga. Ini bapakmu datang jauh-jauh. Kok diam aja? Nggak kangen, udah lama nggak ketemu. Rene, Gu. Ayo. Bapak beneran pulang, Pak? Gu, Bapak minta maaf ya, Gu. Bapak baru bisa pulang sekarang. Ini Bapak langsung dari Sumba, Pak? Iya, Bapak dari Sumba. Khusus datang buat kamu, Gu. Kamu kangen nggak sama Bapak? Ayo, kita makan dulu. Nenek udah sediain sarapan. Ayo. Ini nih, yang kita tunggu kalau di rumah. Makan masakan nenek. Ayo, Gu, sarapan yuk. Ayo. Bentar, Pak. Aku mau nyelesain PR. Nenek, lihat charger HP-ku nggak? Tuh, masih nyolok di TV. Nek, Pak, aku ngecas dulu. Ya udah, nanti kamu nyusul sarapan ya. Ya, ayo kita sarapan. Jangan lupa barang-barangnya dibawa semua. Ayo. Waktu kamu tinggalin pindah kerja ke Sumba, dia jadi agak pendiam. Mungkin karena kesepian. Jadi kamu harus sabar menghadapi dia. Tapi untung adikmu Danu rumahnya pindah dekat sini. Jadi Teguh ada temannya. Danu pindah. Iya, dia kan pernah bilang mau jadi dosen sejarah di sini. Nah, Teguh sering main ke rumah Danu. Sampai-sampai dia ketularan suka membicarakan tentang sejarah juga. Bu, kemarin tuh aku beliin kado buat Teguh. Kado apa? Dulu tuh Teguh suka banget bikin pesawat-pesawatan pakai ini. Nah, kalau sekarang aku kasih ini sama Teguh, dia masih suka kan ya? Masih kan, Bu? Udah lama ya, Teguh nggak main kayak ini. Daripada berantakan ya ibu manfaatkan. Tapi Teguh sekarang tuh suka nopong ya, Bu? Presiden kelima Republik Indonesia dan Presiden perempuan pertama Republik Indonesia bernama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Lahir 23 Januari 1940 di Istana. Lagi nonton apa, Gu? Menyelesaikan pendidikan SD, SMP, Buat tugas sekolah ya? cepat kuliah di Enggak, Pak. Cuma nonton doang. Pajajaran. Tampilnya Megawati dalam dunia politik merupakan dorongan dari suaminya Taufik Kemas. Atas saran dan nasihat Taufik Kemas, Megawati dan juga guru menerima ajakan Ketua Umum PDI Suryadi untuk terlibat aktif Gu, di PDI. kamu kan besok ulang tahun. Jaminan untuk Nah, kamu bilang aja sama Bapak. Kamu mau kado apa? 1982, Biar Bapak beliin, Gu. dapat 24 kursi. Ya? Di pemilu 1987 kursi PDI. Nggak usah, Pak. Jadi 40 kursi. Pada saat Gimana kalau kita traveling aja, Gu? Buat kado ulang tahun kamu. Megawati mulai tampil Kita kan udah lama nggak traveling bareng, ya? Kita traveling kayak dulu, kok. Gimana? Ya, bilang mau kemana? PDI di Medan untuk menggeser posisinya. Ya udah, terserah aja deh, Pak. Di Ponorogo, Jakarta sambil mengadakan event bentrokan terjadi
Ibu pernah dengar Teguh cerita sama Danu waktu dia berkunjung ke Istana Negara, ketemu dengan presiden waktu dia menang lomba cerdas cermat. Nah, pulang dari sana, dia terinspirasi mau jadi presiden. Dia tuh kan sering banget masuk ke kamarku, Mas. Memperhatikan buku-buku sejarah di rak kamar. Buku yang paling dia suka itu buku tentang biografi presiden, Mas. Ya, awalnya tuh cuma dilihat-lihat aja. Terus dibaca-baca. Sampai dibawa pulang ke rumah ibu. Nah, dari situ dia mulai minta diceritain tentang presiden sama sejarah Indonesia gitu. Masih jauh ya, Pak? Udah bangun. Masih rahasia ya kita mau kemana? Ya, namanya juga kado ulang tahun. Masa dikasih tahu? Nyetir itu suka pegel aku. Jadi harus gini. Kamu kenapa ketawa-ketawa sendiri kok? Enggak, Pak. Lucu baca komen temen. Orang zaman sekarang bebas ya untuk berkomentar di media sosial. Emang dulu enggak? Ya, nggak sebebas sekarang, kok. Dulu itu masih sangat terbatas. Channel TV, siaran radio, majalah, semuanya masih sedikit. Untuk cari informasi aja susah, apalagi komentar di media. Oh. Nah, tapi sejak adanya undang-undang kebebasan pers dan berpendapat, yang namanya media di Indonesia itu jadi tambah banyak, Go. Nah, jadi orang-orang tuh lebih mudah untuk cari informasi. Punya ruang juga yang lebih leluasa untuk berkomentar di media. Go. Tapi kamu tahu nggak siapa yang bikin undang-undang itu, Go? Siapa? Presiden Habibie. Jadi kebebasan pers itu karya monumental Presiden Habibie. Karya monumental? Apa itu, Pak? Nah, jadi setiap presiden kita itu selalu punya berbagai karya yang bernilai sejarah. Makanya kita harus kenang dan lestarikan, Go. Misalnya Gelora Bung Karno, karya monumental Presiden Soekarno. Gitu, Pak. Benar. Nah, di buku yang kamu baca di mobil itu kan banyak kan karya-karya Bung Karno dijelaskan di situ. Oh iya, ada banyak. Ada Hotel Indonesia, Patung Dirgantara, terus ada... Masjid Istiqlal. Nah, ingat kan dulu pernah ke sana kan?
Ingat kan? Iya, dulu pas ada ibu. Kata ibu, Istiqlal berasal dari bahasa Arab yang artinya merdeka. Kok? Tapi kamu tahu nggak, tinggi Monas itu berapa sih? 132 meter. Karya monumental Presiden Soekarno kebanyakan arsitektur ya, Pak? Loh, nggak cuma arsitektur aja. Yang bersifat gagasan itu juga bagus-bagus loh. Salah satunya Konferensi Asia Afrika, KAA itu. Aku tuh pernah belajar tentang KAA. Negara kita pernah jadi tuan rumah kan, dihadiri negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka. Bener. Kalau karya monumental presiden lainnya apa? Presiden Soeharto. Satelit Palapa. Bentar, Pak. Yang ini ya, Pak? Nah, ya yang itu satelit Palapa itu bener itu. Jadi setelah ada satelit Palapa, komunikasi masyarakat Indonesia itu lebih mudah. Ke saudara-saudara jauh juga bisa komunikasi. Kayak kamu, teleponan sama si Eda, ya kan, yang di Makassar. Terus anaknya Pak De Zulfikar tuh yang di Padang itu siapa namanya? Atar. Atar. Bapak tuh suka lupa kalau nama orang tuh. Ingatnya tuh kalau muka orang itu baru ingat. Bapak kan memang sering lupa. Janji mau nelpon aku setiap hari aja, lupa terus kan? Ya, Go. Bapakmu ini kan kerjanya tuh sampai malam. Kamu kan kalau malam udah tidur kan, Go? Ya, kan Bapak janjinya nelpon pas siang, bukan malam. Ya udah deh, Pak. Kalau nggak bisa ditepatin, gak usah janji-janji lagi lah. Padahal kan Bapak janji lebaran kemarin mau ke pemakaman ibu bareng. Pulang ke sini aja baru sekarang kan ditepatin. Go, masih belum mau maafin Bapak. Katanya mau jadi presiden. Harusnya belajar jadi orang pemaaf, Go. Apa hubungannya? Loh, salah satu presiden kita, Abdurrahman Wahid, beliau juga pemaaf dan penyabar loh. Gus Dur. Ya, beliau juga disebut sebagai Bapak Perdamaian dan Toleransi. Bukannya disebut Bapak Tionghoa Indonesia. Kan Gus Dur pernah memperjuangkan hak kaum Tionghoa. Dan akhirnya Konghucu diakui sebagai agama resmi di negara kita kan? Benar. Makanya sejak saat itu masyarakat Tionghoa itu bebas merayakan Imlek. Berarti Imlek termasuk karya monumental Gus Dur. Itu salah satunya. Ini Pak. Makasih ya, Go. Gus Dur memisahkan antara TNI dan Polri. Kenapa dipisah? Supaya keduanya fokus sama tugas masing-masing. Jadi TNI lebih mengurusi ketahanan NKRI. Kalau Polri untuk urusan dalam negeri. Iya. Misalnya nangkap penjahat. Iya. Untuk urusan-urusan kriminalitas. Kalau yang nangkap koruptor siapa? KPK lah. Yang bikin KPK emang kamu tahu? Siapa Pak? Presiden Megawati Soekarno Putri. Kamu kok liatin Bapak gitu banget sih? Kenapa? Apa? Ini, Go. Salah satu karya monumental Presiden Habibie. Itu pesawat terbang pertama buatan Indonesia. Nah, waktu itu dinamai Tetuko. Diambil dari nama kecil Ketut Kaca, Go. Kalau Presiden Habibie yang membuat pesawat terbang pertama di Indonesia, aku tahu Pak. Tapi kenapa ya pakai nama wayang? Loh, karena filosofinya bagus.
Ini namanya empal gentong, Go. Makanan khas daerah sini, Cirebon. Cobain, ayo. Enak, Pak. Seger. Kamu cobain temennya juga boleh loh. Nanti aja, Pak. Ini, Pak. Go. Kamu inget gak waktu kita di perempatan tadi? Di lampu merah itu loh. Ada manusia silver. Iya, Lucu Pak. banget ya? Lucu. Nah, karena ngeliat tulisan manusia silver yang korban bencana jiwa raga, ingat langsung Bapak sama Presiden SBY. Karya monumentalnya tuh bagus banget. Apa itu, Pak? BNPB. Bentar. BNPB kepanjangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, Pak? Bener. Nah, jadi waktu itu Indonesia itu dilanda banyak bencana. Salah satunya tsunami di Aceh. Nah, Presiden SBY berpikir, akhirnya nemu solusi. Dibentuklah BNPB. Solutif banget ya. Kayak Bapak ya, solutif ya. Makannya enak soalnya kan. Iya. Ya, abisin ya. Kamu mikir apa, Tona? Hah? Kok aku baru tahu sekarang ya, Pak, tentang karya monumental Presiden? Padahal kan aku udah belajar banyak tentang sejarah. Yang namanya belajar itu nggak mengenal kata cukup, Bu. Kita harus rajin cari tahu supaya wawasan kita tambah luas. Terus kalau orang lain juga mau tahu yang Bapak ceritain tadi, Loh, sekarang kan udah ada tempat yang mendokumentasikan itu semua. jadi kalau kita ke sana, kita bisa lihat semua yang Bapak ceritain tadi. Bisa. Ayo, Pak, ke sana, ayo. Sekarang nih. Ayo. Emang bisa sekarang? Kita ini di mana, Pak? Kita sekarang udah sampai. Kita di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Katanya tadi mau kesini kan? Ini beneran, Pak? Nah, Bapak ajak kamu kesini sebagai kado ulang tahun kamu. Tunggu Bapak. Tadi aku cuma dengar cerita dari Bapak. Sekarang aku melihatnya dengan nyata. Membuat Pak Harto dijuluki Bapak Pembangunan. Baharudin Yusuf Habibie banyak dikagumi karena kecerdasannya. Abdurrahman Wahid, cendekia dan pemikir asal pesantren. Sejarah baru Indonesia dimulai, memunculkan Sri Kandi Indonesia, Presiden perempuan pertama Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Susilo Bambang Yudhoyono berhasil meningkatkan daya saing Indonesia pada posisi ke-34 dari 144 negara di dunia. Melihat karya monumental presidenku. Karya-karya yang luar biasa. Di sini, aku banyak belajar tentang perjuangan presidenku. Mengenal lebih dalam sosok kepemimpinan mereka. Memahami pemikiran mereka yang berdedikasi untuk membangun bangsa dan negara. Sehingga membuatku semakin terinspirasi.
Fotoin. Mm-mm. Yaudah. Ini Pose kayak adalah Presiden kado Soekarno. ulang tahunku Kamu yang katanya suka paling berkesan Ya, 1, dari 2, Bapak. 3. Kamu seneng nggak diajak Bapak ke sini? Seneng banget, Pak. Presiden seterusnya karyanya juga akan dipajang di sini ya, Pak? Iya. Nih, kamu udah siap jadi presiden. Makasih ya, Pak. Kadonya istimewa. Pak, kita ke tempat sejarah lainnya yuk. Ayo, kamu mau kemana lagi? Kamu yang milih. Itu siapa? Nenek, Pak. Nenek. Ya udah, angkat. Hei, Halo, Nek. kalian lagi ada di mana? Ini aku lagi sama Bapak, Nek, di Museum Kepresidenan RI Balikirti, Nek. Lihat apa aja di situ? Terus aku lihat pidatonya Pak Soekarno. Aku lihat patung Pak SBY yang tinggi, terus gagah banget. Ada apa lagi? Ada pesawatnya Pak Habibie. Aku terus baca-baca tentang presiden, Nek. Pokoknya bagus, Nek, di sini. Bagus banget, lengkap. Banyak dong yang kamu lihat ya. Nanti kalau pulang, jangan lupa bawa oleh-oleh buat nenek ya. Oke, Nek. Dah. Dadah. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku di hatiku, aku berguru kepadamu. Menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museum di hatiku. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku